Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama kita kembali belajar firman Tuhan. Ya, karena kita percaya dengan belajar firman Tuhan kita boleh menjadi lebih bijaksana dan kita boleh berhati-hati dalam mengambil keputusan di dalam hidup ini, dan Tuhan akan menyertai segala perjalanan hidup kita dan membuatnya menjadi berhasil. Baik, dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Dan khususnya kita belajar bagaimana bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa yang lain selama perjalanan menuju Kanaan, dan bagaimana mereka mengalahkan bangsa demi bangsa di bawah kepemimpinan Yosua. Yang kita pelajari sebelumnya yaitu bangsa Israel mengalahkan bangsa Yeriko, yaitu menaklukkan tembok Jericho. Dan kemudian dari situ bangsa Israel merasa sudah kuat, merasa sudah hebat karena sanggup menaklukkan Jericho, dan mereka menganggap enteng bangsa Ai, dan kemudian mereka menyerang bangsa Ai tanpa menanyakan Tuhan, dan bahkan mereka menyimpan dosa sebelumnya, yaitu sudah melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan yang terjadi adalah mereka kalah melawan bangsa Ai meskipun bangsa Ai adalah bangsa yang lemah. Dan itu membuat mereka menjadi sangat terpukul. Ya, kita sudah belajar mengenai hal ini. Dan kemudian minggu lalu pun kita belajar bagaimana bangsa Israel kembali mencari Tuhan, dan Tuhan menguatkan Yosua untuk bangkit dari segala kegagalannya dengan berkata, bangun Yosua, untuk melawan bangsa Ai. Dan Tuhan memberikan semua strategi, semua cara bagaimana dapat mengalahkan bangsa Ai. Dan akhirnya bangsa Ai dapat dimusnahkan, dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan tentunya itu semua karena penyertaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan adalah salah satu faktor, atau bahkan satu-satunya faktor yang sangat penting di dalam keberhasilan bangsa Israel mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan demikian juga kita harus sadar dan tahu, dan harus benar-benar memahami bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita berhasil di dalam segala hal aspek hidup kita. Di luar Tuhan, jelas kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita harus semakin teguh tinggal di dalam Kristus Tuhan, dan semakin terus bergantung kepada Allah dan semua ketetapan Allah. Amin. Nah, kita masih akan melanjutkan pada kesempatan kali ini perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, dan kali ini kita akan belajar dari Yosua pasal 9, ya. Mungkin bisa di pause dulu videonya kalau belum membaca Yosua pasal 9, ya. Pasal 9 sampai ayatnya yang dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-27, ya. Silakan di pause dan dibaca dulu Yosua pasal 9-nya, ya. Setelah itu kita akan sama-sama membahas. Baik, jika saudara sekalian sudah membaca pasal 9 sampai habis, kita akan ulas bersama dalam waktu yang ada ini. Ya, saya akan langsung masuk kepada Yosua pasal 9 dan ayat ketiga, di mana bangsa ini sudah mendengar bagaimana kehebatan ataupun penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, ya. Mereka juga mendengar bagaimana Yeriko dihancurkan, Ai dihancurkan. Dan mereka berpikir nggak mungkin, ya, bangsa itu adalah bangsa Gibeon. Ya, bagaimana mungkin kita melawan bangsa Israel? Bangsa ini terlalu kuat, terlalu hebat, dia punya Allah yang hebat. Kalau kita melawan mereka, kita akan berakhir sama persis seperti Yeriko, Ai, dan bangsa-bangsa yang sebelumnya dihancurkan oleh bangsa Israel. Nah, apa yang dilakukan bangsa Gibeon di sini cukuplah menarik, ya. Cukup menarik sekali. Kita boleh baca dari ayat yang ketiga.
Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak memakai akal. Nah, apa akal-akalannya? Ya mungkin saudara udah baca ya, karena itu tadi saya katakan pause dulu dan baca apa akal-akalan bangsa Gibeon untuk menghadapi Israel. Baik, yang mereka lakukan adalah mereka pura-pura miskin, pura-pura nggak punya apa-apa, pura-pura orang susah semua, ya. Mereka menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk, mengambil pakaian yang juga yang buruk-buruk, ya. Pokoknya semua dipakaikan yang gembel-gembel seperti itu. Dan mereka berkata bahwa kami dari negeri yang jauh, ya. Dan mereka datang kepada bangsa Israel, menghadap kepada para pemimpin bangsa Israel saat itu, dan meminta agar mereka tidak dimusnahkan, mereka tidak dihancurkan. Kenapa? Karena mereka katakan kami orang biasa aja, nggak punya apa-apa. Ya, kami orang gembel-gembel aja, jangan dihancurkan bangsa kami. Ya. Nah, yang terjadi adalah lompat ke ayat 14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, di sini dia. Kembali bangsa Israel tidak meminta keputusan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya. Karena sebenarnya bangsa Gibeon adalah salah satu bangsa yang harusnya mereka pun hancurkan, ya. Tetapi bangsa Gibeon dengan akalnya berhasil menipu umat Israel, bahkan benar-benar selamat dari pedangnya bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka meminta bangsa Israel, semua pemimpinnya, untuk bersumpah demi Tuhan Allah Israel untuk tidak membunuh mereka. Ya, dan akhirnya mereka di ayat ke-15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Sebenarnya inilah yang dilarang oleh Tuhan, bahwa sebenarnya bangsa Israel tidak boleh pada saat itu bersahabat dengan bangsa-bangsa musuh-musuh yang Tuhan sudah tetapkan harusnya untuk mereka hancurkan. Tetapi yang terjadi adalah Yosua mengadakan persahabatan. Ya. Kenapa? Tuhan tidak mau, karena bangsa ini tidak menyembah Allah yang benar. Akibatnya yaitu pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Seringkali bangsa Israel, kita lihat ke depan, yang terjadi adalah ketika mereka bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut dengan Allah Israel, mereka mulai berbalik dari Allah. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka mulai mendirikan patung-patung sama persis seperti bangsa-bangsa yang dimana mereka tinggal di situ. Bangsa-bangsa yang dimana mereka bersahabat, yang tidak mereka kalahkan. Ya, nah itu Tuhan nggak mau. Ya, tetapi Yosua mengikat persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon bahwa mereka tidak akan dihancurkan bangsa Gibeon. Sekali lagi bahwa mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, ya pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Ya bangsa Gibeon cerdik, itu saja saya katakan. Bangsa Gibeon sangat cerdik untuk menghadapi bangsa Israel sehingga mereka lepas dari pedang bangsa Israel. Ya, sangat cerdik. Ya, seringkali orang cerdik ini lebih berhasil terkadang dalam kehidupan. Bahkan Tuhan sendiri berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Allah sendiri bahkan berkata demikian, dan bangsa Gibeon berhasil melakukannya. Tetapi tentu saja dalam perkara ini kenapa berhasil bangsa Gibeon? Ya, karena bangsa Israel tidak meminta keputusan Tuhan. Seandainya bangsa Israel meminta keputusan Tuhan, berdoa terlebih dahulu, mencari dulu wajah Tuhan, saya yakin Tuhan pasti bilang, enggak, mereka bohong, mereka begini-begini, kau harus lakukan perintahku. Ya, tetapi karena mereka tidak meminta, ya, maka mereka tidak mendapatkannya. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, kita lihat di sini bahwa mungkin kita bisa katakan bahwa bangsa Gibeon memakai tipu daya, ya, karena gimana pun bangsa Israel sudah tertipu oleh bangsa Gibeon. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perjalanan bangsa Israel menghadapi bangsa Gibeon? Yaitu saat ini kita juga
menghadapi satu oknum atau suatu roh, yaitu iblis, ya, bahwa iblis ingin mengalahkan kita dengan satu cara, yaitu menipu kita, berbohong kepada kita, ya. Dan itu adalah senjata iblis, ya. Dan itulah senjata yang sangat ampuh yang iblis gunakan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan atau Israel-Israelnya Tuhan. Sampai hari ini iblis masih menggunakan hal yang sama, yaitu menipu kita, mendustai kita, membohongi kita, ya. Karena itu Allah berkata, orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melihat. Ya, Yosua di sini melihat tanpa iman, yaitu artinya mencari kehendak Allah terlebih dahulu. Kemudian mengambil keputusan di luar keputusan Allah, yang akhirnya melanggar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya. Jadi apapun yang hari ini engkau ambil keputusan tanpa menanyakan Tuhan, hasilnya pasti salah. Keputusan apapun yang hari kita ambil tanpa menanyakan Tuhan, pasti salah, ya, pasti salah dan berakhir nggak baik, ya. Karena itu iblis menggunakan tipu dayanya untuk menaklukkan anak-anak Tuhan, ya. Nah itu yang harusnya kita sadari, ya, bahwa dunia dan iblis selalu ingin mengalahkan kita dengan apa? Dengan tipu daya, supaya apa? Supaya kita berkompromi dengan dia, yaitu dosa, ya, yaitu menentang kehendak Allah. Di sini bangsa Israel sudah berkompromi dan berbicara dengan bangsa Gibeon, ya, tanpa menanyakan kehendak Allah. Itu yang terjadi, ya. Baik, Allah berkata dalam Efesus 6 ayat 11, kita buka, ya, Efesus 6 ayat 11, ini sangat ayat hafalan, ya. Efesus 6 ayat 11, kita baca sama-sama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Satu-satunya cara melawan tipu muslihat iblis adalah mengenakan perlengkapan selengkap senjata Allah untuk melawan tipu muslihatnya. Ya, tipu muslihatnya. Ya, perhatikan sekali lagi, ya. Apa aja senjatanya? Ya, silakan dibaca, diselesaikan, ya. Efesus pasal 6 dengan perikop perlengkapan rohani, ya. Banyak anak Tuhan tertipu, banyak, ya. Kita semua pasti pernah tertipu oleh si jahat, ya. Kita pasti pernah berkompromi dengan yang namanya dosa, ya. Karena kita lihat mungkin dosa itu manis, dosa itu menjanjikan, tapi sebenarnya mengikat, menghancurkan dan merugikan, ya. Nah itu yang terjadi, ya. Bahwa iblis ingin kita gagal. Iblis tidak dapat menghalangi kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, ketika inisiatifnya datang dari Tuhan, iblis nggak bisa buat apa-apa. Nah, tetapi di mana iblis mau mengalahkan, mau mengambil bagiannya, itu mengalahkan anak-anak Tuhan, menggagalkan anak-anak Tuhan untuk mengerti panggilan di dalam hidupnya sebagai anak-anak Allah. Dengan cara apa? Menipu. Dengan cara apa? Tipu muslihatnya, menggagalkan dia, menggagalkan kita semua untuk menyelesaikan panggilan Allah di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Banyak. Dengan cara kekhawatiran hidup, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal itulah yang selalu iblis pakai untuk menggagalkan anak-anak manusia. Bahkan 3 hal itu juga yang dia pakai untuk mencobai Yesus Tuhan dengan 3 hal itu, ya. Tapi Yesus tidak dapat dikalahkan. Kenapa? Karena dia mengenal Allah, karena dia mengenal firman Allah. Karena Yesus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita di luar kuasa Roh Kudus, kita pasti gagal. Ya, sekali lagi kita ambil pelajaran dari bangsa Israel menghadapi bangsa Gibeon. Ya, mereka gagal, mereka ditipu, mereka tidak complete, mereka tidak finishing well melawan bangsa Gibeon. Kenapa? Karena mereka tertipu. Dan artinya kita pun bisa tidak finishing well di dalam Tuhan, nggak menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir karena tertipu dan terpikat oleh daya tarik lain selain panggilan kepada Allah. Ya, mari tanyakan Tuhan, mari
datang sama Tuhan. Mari berlomba-lomba dan berlari-lari terus pada panggilan Tuhan. Seperti Paulus katakan, dia mengarahkan pandangannya kepada apa yang menjadi panggilannya di dalam Kristus. Karena itu dia mau mengakhiri pertandingan imannya sampai garis akhir. Amin. Nah, kita juga mau melakukan hal demikian. Ya, banyak rintangan, iblis akan tipu semua. Tetapi teguhlah di dalam firman Tuhan. Teguhlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran akan memerdekakan. The truth will set us free. Ya, kiranya dari kejadian bangsa Israel melawan bangsa Gibeon, kita boleh memetik satu pelajaran penting, ya, bahwa kita selalu harus bergantung sama Tuhan. Ya, kita harus mengalahkan iblis. Satu-satunya cara mengalahkan iblis dengan perlengkapan rohani, mengalahkan tipu daya iblis. Ya. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua dan kiranya kita senantiasa terus mengandalkan Tuhan dan bergantung semakin kepada Allah kita yang setia, yang ajaib, yang selalu menopang hidup kita. Shalom, kiranya kita semua diberkati Tuhan dan kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai sampai Ia datang. Tuhan Yesus memberkati.